Hai teman-teman mata semesta, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu baik-baik saja, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian ya. Baiklah, di kesempatan kali ini Mata Semesta ingin membahas tentang salah satu makhluk jadi-jadian yang sudah sangat terkenal. Bahkan ada sangat banyak film yang bertemakan makhluk jadi-jadian ini. Manusia serigala jadi-jadian atau yang kita kenal dengan istilah werewolf atau lycanthrope, tentu kalian semua sudah tahu kan? Nah, kali ini tim Mata Semesta sudah merangkum berbagai info mengenai werewolf ini. Kalian tentu penasaran kan? Kalau begitu, tonton terus video ini sampai habis ya, agar kalian dapat info menyeluruh mengenai werewolf si manusia serigala jadi-jadian ini. Berikut mitos tentang werewolf si manusia serigala jadi-jadian versi Mata Semesta. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe dulu ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa aktifkan tombol lonceng ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Mata Semesta. Werewolf yang juga dikenal sebagai lycanthrope adalah manusia mitologis atau folklorik dengan kemampuan untuk berubah bentuk menjadi serigala atau makhluk mirip serigala hibrida therianthropik, baik dengan sengaja atau setelah terkena kutukan atau penderitaan, misalnya melalui gigitan atau cakaran dari werewolf lain. Transformasi ini sering dikaitkan dengan kemunculan bulan purnama. Sumber awal kepercayaan tentang lycanthropy ini adalah Petronius dan Gervase dari Tilbury. Werewolf adalah konsep yang tersebar luas dalam cerita rakyat Eropa yang terkait dengan perkembangan umum dari interpretasi Kristen yang mendasari cerita rakyat Eropa yang dikembangkan selama periode pada abad pertengahan. Dari periode modern awal, kepercayaan tentang werewolf juga menyebar ke dunia baru dengan kolonialisme. Kepercayaan pada werewolf berkembang seiring dengan kepercayaan pada penyihir selama abad pertengahan akhir dan periode modern awal. Seperti percobaan sihir secara keseluruhan, percobaan werewolf muncul di tempat yang sekarang disebut Swiss, terutama Valais dan Vaud pada awal abad ke-15 dan menyebar ke seluruh Eropa pada abad ke-16 dan kemudian memuncak pada abad ke-17 dan mulai mereda pada abad ke-18. Selain karakteristik alami yang melekat pada serigala dan manusia, werewolf sering dikaitkan dengan kekuatan dan kecepatan yang jauh melebihi serigala atau manusia. Werewolf umumnya dianggap sebagai karakter Eropa, meskipun pengetahuannya menyebar ke seluruh dunia di kemudian hari. Pengubah bentuk yang mirip dengan werewolf biasa terjadi dalam dongeng dari seluruh dunia. Werewolf yang diceritakan dalam cerita rakyat Eropa dikatakan memiliki ciri-ciri fisik bahkan dalam bentuk manusia. Ciri-cirinya termasuk pertemuan kedua alis di pangkal hidung, kuku yang melengkung, telinga rendah, dan langkah yang berayun. Munculnya werewolf dalam bentuk hewan bervariasi dari satu budaya ke budaya lain, meskipun paling sering digambarkan bahwa ia tidak dapat dibedakan dari serigala biasa, kecuali fakta bahwa ia tidak memiliki ekor, berukuran tubuh lebih besar, dan tetap memiliki mata dan suara manusia. Salah satu metode untuk mengidentifikasi werewolf dalam bentuk manusianya adalah dengan memotong daging orang yang dituduh, dengan dalih bahwa bulu akan terlihat di dalam lukanya. Setelah kembali ke bentuk manusia, werewolf biasanya dikatakan menjadi lemah, tak berdaya, dan mengalami depresi saraf yang menyakitkan. Salah satu ciri yang dicerca secara universal di Eropa pada abad pertengahan adalah kebiasaan werewolf melahap mayat yang baru saja dikubur, suatu sifat yang didokumentasikan secara luas, terutama dalam Annales Medico-Psychologiques pada abad ke-19. Berbagai metode untuk berubah menjadi werewolf telah dilaporkan. Salah satu yang paling sederhana adalah melepas pakaian dan mengenakan ikat pinggang yang terbuat dari kulit serigala, mungkin sebagai pengganti asumsi untuk seluruh kulit binatang seperti yang juga sering dijelaskan. Dalam kasus lain, ada juga metode perubahan seperti menggosokkan tubuh dengan salep ajaib. Meminum air hujan dari jejak hewan yang bersangkutan atau dari aliran sihir tertentu juga dianggap sebagai cara yang efektif untuk mencapai metamorfosis. Penulis Swedia pada abad ke-16, Olaus Magnus, mengatakan bahwa werewolf dari Livonia dimulai dengan mengeringkan secangkir bir yang disiapkan secara khusus dan mengulangi formula yang telah ditetapkan. Ralston dalam Songs of the Russian People memberikan bentuk mantra yang masih familiar di Rusia. Di Italia, Prancis, dan Jerman dikatakan bahwa seorang pria atau wanita dapat berubah menjadi werewolf jika pada hari Rabu atau Jumat tertentu, ia tidur di luar pada malam musim panas dengan bulan purnama bersinar tepat di wajahnya. Menjadi werewolf hanya dengan digigit atau dicakar oleh werewolf lain sebagai bentuk penularan adalah hal biasa dalam fiksi horor modern. Tetapi jenis penularan ini jarang terjadi dalam legenda, tidak seperti kasus vampir. Menurut Richard Verstegen dalam karyanya The Werewolves, dalam kasus lain transformasi itu seharusnya dilakukan karena kesetiaan kepada Satan untuk tujuan yang paling menjijikan, seringkali hanya demi memuaskan keinginan akan daging manusia. Beberapa referensi tentang pria yang berubah menjadi serigala ditemukan dalam literatur dan mitologi Yunani kuno.
Herodotus dalam bukunya Historis menulis bahwa Neri, sebuah suku yang dia tempatkan di timur laut Scythia, semuanya berubah menjadi serigala setiap tahun selama beberapa hari, dan kemudian berubah kembali ke bentuk manusia. Pada abad kedua sebelum Masehi, ahli geografi Yunani, Pausanias menceritakan kisah Raja Lycaon dari Arkadia yang diubah menjadi serigala karena dia telah mengorbankan seorang anak di altar Zeus Lycaeus. Dalam versi legenda yang diceritakan oleh Ovid dalam metamorfosisnya, ketika Zeus mengunjungi Lycaon dengan menyamar sebagai orang biasa, Lycaon ingin menguji apakah dia benar-benar dewa. Untuk itu, dia membunuh Sandra seorang Molosia dan memberikan isi perutnya ke Zeus. Karena merasa jijik, akhirnya Zeus mengubah Lycaon menjadi serigala. Pausanias juga menceritakan kisah seorang pria Arkadia bernama Damarcus dari Parasia yang berubah menjadi serigala setelah mencicipi isi perut anak manusia yang dikorbankan untuk Zeus Lycaeus. Ia dikembalikan ke bentuk manusia 10 tahun kemudian, dan kemudian menjadi juara Olimpiade. Menurut Pausanias, peristiwa ini bukan hanya terjadi satu kali, tetapi manusia telah berubah menjadi serigala selama pengorbanan kepada Zeus Lycaeus sejak zaman Lycaon. Jika mereka menahan diri dari mencicipi daging manusia saat menjadi serigala, mereka akan dikembalikan ke bentuk manusia 9 tahun kemudian. Tetapi jika mereka melakukannya, mereka akan tetap menjadi serigala selamanya. Pliny the Elder juga menceritakan kisah lain tentang lycanthropy. Ia menyebutkan bahwa di Arkadia, setahun sekali seorang pria dipilih dengan undian dari klan Antus. Pria terpilih itu diantar ke rawa di daerah itu, di mana dia menggantung pakaiannya di pohon ek, kemudian ia akan berenang melintasi rawa dan berubah menjadi serigala. Jika selama 9 tahun dia menahan diri dari mencicipi daging manusia, dia bisa kembali lagi ke rawa yang sama untuk bisa pulih ke bentuk manusia sebelumnya. Ovid juga menceritakan kisah orang-orang yang menjelajahi hutan Arkadia dalam bentuk serigala. Virgil dalam karya puitisnya Eclogues menulis tentang seorang pria bernama Moeris yang menggunakan tumbuhan dan racun yang diambil di negara asalnya, Pontus, untuk mengubah dirinya menjadi serigala. Dalam sebuah prosa Satyricon yang ditulis sekitar tahun 60 Masehi oleh Gaius Petronius Arbiter, salah satu karakternya, yaitu Nikeros, menceritakan sebuah cerita di sebuah perjamuan tentang seorang teman yang berubah menjadi serigala. Dia menggambarkan kejadian itu sebagai berikut. Ketika saya mencari teman saya melihat dia menelanjangi dan menumpuk pakaiannya di pinggir jalan. Dia kencing melingkar di sekitar pakaiannya, dan kemudian tiba-tiba berubah menjadi serigala. Setelah dia berubah menjadi serigala, dia mulai melolong dan kemudian lari ke hutan. Ada berbagai metode untuk menghilangkan bentuk werewolf. Di zaman kuno, orang Yunani dan Romawi kuno percaya pada kekuatan dari kelelahan dalam menyembuhkan orang atas lycanthropy. Korban akan menjalani aktivitas fisik dalam waktu lama dengan harapan dapat terbebas dari penyakitnya. Praktik ini berasal dari fakta bahwa banyak yang diduga sebagai werewolf akan merasa lemah dan tak berdaya setelah melakukan perampokan. Di Eropa abad pertengahan, secara tradisional ada 3 metode yang dapat digunakan seseorang untuk menyembuhkan korban werewolfisme. Secara medis yang biasanya melalui penggunaan wolfsbane, melalui pembedahan, bahkan eksorsisme atau pengusiran setan. Namun banyak pengobatan yang dianjurkan oleh praktisi medis abad pertengahan terbukti berakibat fatal bagi pasien. Kepercayaan Sisilia yang berasal dari Arab menyatakan bahwa werewolf dapat disembuhkan dari penyakitnya dengan memukulnya 3 kali di dahi atau kulit kepala dengan pisau. Keyakinan lain dari budaya yang sama melibatkan penindikan di tangan werewolf dengan paku. Terkadang metode yang tidak terlalu ekstrim juga digunakan. Di dataran rendah Jerman, Schleswig-Holstein, werewolf dapat disembuhkan jika seseorang disebut 3 kali dengan nama baptisnya. Sementara satu kepercayaan Denmark menyatakan bahwa hanya dengan memarahi werewolf yang bisa menyembuhkannya. Konversi ke Kristen juga merupakan metode umum untuk menghilangkan werewolf di periode pada abad pertengahan. Pengabdian kepada Saint Hubert juga telah dikutip sebagai obat dan pelindungan dari lycanthropes, dan membahasainya dengan embun juga dikatakan dapat menyembuhkan penyakit ini. Beberapa peneliti modern telah mencoba menjelaskan laporan perilaku werewolf dengan kondisi medis yang diakui. Dr. Lee Eilish dari Guy's Hospital di London menulis sebuah makalah pada tahun 1963 yang berjudul On Porphyria and the Ethology of Werewolves, di mana dia berpendapat bahwa catatan sejarah tentang werewolf sebenarnya bisa merujuk pada korban porfiria bawaan, yang menyatakan bagaimana gejala fotosintesivitas, gigi kemerahan, dan psikosis atau penyakit kejiwaan bisa menjadi alasan untuk menuduh penderita sebagai werewolf. Namun hal ini dibantah oleh Woodward, yang menunjukkan bagaimana werewolf mitologis hampir selalu digambarkan menyerupai serigala sejati, dan bahwa bentuk manusia mereka jarang secara fisik mencolok sebagai korban porfiria. Teori yang lain menunjukkan kemungkinan werewolf dalam sejarah telah menderita hipertrikosis, kondisi keturunan yang memanifestasikan dirinya dalam pertumbuhan rambut yang berlebihan. Namun lagi-lagi, Woodward menepis kemungkinan tersebut.
Karena kelangkaan penyakit itu mengesampingkan hal itu terjadi dalam skala besar, seperti kasus werewolf di Eropa pada abad pertengahan. Orang yang menderita Down syndrome telah disebutkan oleh beberapa ahli sebagai kemungkinan pencetus mitos manusia serigala. Woodward berasumsi bahwa rabies sebagai asal mula kepercayaan werewolf dan mengklaim kesamaan luar biasa antara gejala penyakit itu dan beberapa legenda. Woodward fokus pada gagasan bahwa digigit oleh werewolf dapat mengakibatkan korban berubah menjadi salah satunya, dan menyarankan gagasan penyakit menular seperti rabies. Namun, gagasan bahwa lycanthropy dapat ditularkan dengan cara ini bukanlah bagian dari mitos dan legenda asli, dan hanya muncul dalam kepercayaan yang relatif baru. Lycanthropy juga dapat dianggap sebagai isi utama dari sebuah hayalan. Misalnya, kasus seorang wanita yang telah dilaporkan selama episode psikosis akut mengeluh menjadi 4 spesies hewan yang berbeda. Ya, itu tadi beberapa kisah tentang werewolf atau lycanthrope yang telah tim Mata Semesta kumpulkan. Bagaimana pendapat kalian sendiri tentang werewolf? Apakah menurut kalian werewolf nyata atau tidak? Silahkan komen di bawah ya. Semoga wawasan kalian semakin bertambah setelah menonton video ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian juga agar info ini dapat lebih bermanfaat. Dan jangan lupa dukung terus channel ini ya.